Ini udah jam 7 hampir setengah 8. 13 jam kayak gini. Hai Sobat Kunyit, gue Ro. Selamat datang kembali di channel gue. Video kali ini seperti janji gue di review face palette Marina sepertinya. Gue bilang kalau gue pengen bikin makeup lebaran yang transfernya seminimum mungkin ke masker ya. Gue nggak bisa bilang dan nggak bisa janjiin kalau ini nggak akan transfer sama sekali, karena ini makeup ya, bukan cat tembok. Cat tembok aja kadang dia bisa ngeletek, right? Jadi gue cuma bisa mastiin ini seminimum mungkin, dan gue akan kasih beberapa tips juga ke kalian. Gue udah coba pilih produk-produknya yang sebanyak mungkin produk lokal. Seperti biasa, produk dan linknya akan ada di description box. Jadi kalau kalian mau cek, it's down there. Okay, let's do this. Gue nggak tahu kalian tipe yang mana, tapi kalau biasanya lebaran di rumah orang tua dan dibiasain dari kecil, gue itu kalau hari lebaran, salah satu yang diajarin dari dulu itu adalah, nah ini juga ngebantu banget buat gue ketika makeupan, dan sampai sekarang masih gue kerjain. Biasanya gue sebelum makeupan tuh akan wudhu dulu gitu loh. Jadi misalnya kalau gue makeupnya di antara jam-jam sholat gitu, jadi bisa langsung sholat aja gitu. Seperti itu tips satu. Terus tips yang kedua, definitely skin prep, kerjaan skincare. Skincare yang gue pakai ketika gue makeupan ini akan gue tampilin di screen. Sekarang lanjut ke primer. It is important to prime your skin, especially on special occasion like this. Biasanya kalau gue nge-review foundation, nge-review produk, gue jarang banget pakai primer karena gue ngerasa itu ngebantu banget buat performa produknya. Karena ini kayak makeup untuk acara tertentu, jadi gue akan saranin kalian pakai primer. Rekomendasi primer pertama gue masih ini si Rimmel Stay Matte Primer. It's not expensive to be honest gitu, cuman memang nggak agak susah dapetinnya sekarang. Kalau memang kalian nggak bisa dapat ini, salah satu yang lebih affordable itu dan lebih gampang dicari itu punyanya Madame G. Ini Madame G Face Primer Gel Base. Dia tuh bagus buat nyamarin tampilan pori-pori dan ngasih efek matte gitu loh. Oh wait, I'm gonna zoom you guys in a little bit. Ini akan gue fokuskan di daerah pipi sini, soalnya daerah yang paling kelihatan pori-porinya tuh sebelah sini kalau gue. Kalau kalian nggak punya ini, kalian juga bisa pakai Emina Pore Ranger atau siapa sih Makeover punya tuh yang putih. Itu buat pori-pori juga cocok. Atau kalau kalian punya Maybelline Baby Skin tuh juga sama aja. Tapi cara pakainya jangan digosok oles gitu. Itu kayak dipijit-pijit gitu. Nah, karena ini kita fokusnya yang mask proof ya. Dari pengalaman gue, yang paling gampang keangkat itu adalah daerah di sekitar sini kan ya. Kalau kalian perhatiin gue tuh paling banyak bekas jerawat tuh di sekitar sini, sekitar mulut memang. Dan kalau foundation gue keangkat, ini tuh bakal langsung lebih kelihatan. Biasanya kan abis ini gue akan langsung pakai foundation, tapi kalau gue pakai masker, ini akan agak kebalik. Jadi gue akan conceal dulu, tunggu concealernya ngeset dulu, baru gue pakai foundation. Tujuannya biar kayak gimana? Jadi lapisannya kan biasanya foundation, concealer, bedak. Yang paling cepat keangkat adalah bedaknya dulu, terus di bawahnya habis itu concealernya keangkat, baru foundationnya keangkat. Nah, tapi kalau gue pakainya double gitu, jadi concealer dulu, concealernya di bawah, foundationnya di atas, sama bedak paling atas. Jadi kalau bedaknya udah keangkat, masih ada lapisan foundationnya, dan foundationnya udah keangkat, imperfection gue, bekas-bekas jerawat gue masih ada yang nutupin, yaitu si lapisan concealernya tadi. Seperti itu. Kalian bisa pakai concealer apa aja, tapi gue akan saranin concealer yang dia ngeset sendiri gitu loh. Si Madame G ini dia nggak ngeset, jadi gue nggak bisa pakai ini di bawah foundation, so I'm not using that. Salah satu yang baru-baru ini gue beli dan cobain itu adalah si BLP ini. Ini akan kita totolin di imperfections aja, terutama fokusin yang di bagian bawah masker. Bagian atasnya bisa kalian conceal di atas foundation. Kita akan fokusin di totolin aja. Gue akan blend pakai jari aja karena dia produknya akan stay di tempat gitu. Selain karena si BLP ini coveragenya bagus, oh my god, I think I use way too much. Selain dia coveragenya bagus, si BLP ini tuh self setting, jadi dia langsung ngeset sendiri gitu loh concealernya. Dan kemarin gue liat dia lumayan nggak geser gitu. Kita akan biarin dia ngeset dulu setelah kita blend ini. I think it is a little bit dark for my skin tone. What the heck? Masih masuk lah. It's a little bit tan. What the heck? Gue tuh biasanya shade honey loh. What is going on? I'm a little confused with my skin tone right now. It is dark.
What the actual? Kita akan biarin dia sebentar. I'm not gonna set it. Salah satu foundation lokal yang sebenarnya akan gue pakai itu adalah si Makeover Power Stay. That's my favorite foundation by the way. Cuman ini ada alternatifnya yang mirip sama itu. Unfortunately, this is not my shade. Jadi ini akan agak kecerahan, but for the sake of this video, we can alter this. Ini adalah si Wardah Color Fit yang baru. Ini kita jadiin sekalian wear test buat dia ini ya. Gue udah pernah pakai ini sebelumnya, cuman memang belum gue wear test, jadi gue nggak tahu seberapa tahan lama dia. Oh wait, I don't have a sponge. Gue akan aplikasiin pakai brush. Hold on a second. I think this is my. What is happening? Am I? Gue akan aplikasiin pakai brush biar coveragenya naik. Tuh. Kenapa gue pilih foundation ini? Karena dia ini self setting. Jadi dia tipe foundation yang ngeset sendiri. Jadi sebelum kalian pakai bedak tuh dia udah diem di tempat aja gitu. Kalian bisa banget pakai ini tanpa bedak. But because it is me and I'm wearing blush, bronzer, highlight dan lain-lain, definitely gue akan ngeset dia pakai bedak juga nanti, just to be sure. Dan finishnya definitely matte ini. Itu adalah salah satu foundation yang cantik banget diaplikasiin pakai brush. Not gonna lie, this shade is actually pretty nice. What the heck? Ntar deh, kok gue jadi bingung sama shade foundation gue. Gue lebih cerahan apa gimana mukanya? Kok gue jadi bingung? Oke, spons gue kotor, but please don't judge me. Setelah dipakein brush, ini penting buat di nge-push produknya biar lebih nempel dan lebih rata lagi. Pakai spons basah. Ini sponsnya Teratu by the way. Ini enak banget sih sponsnya asli. Ini tuh ngingetin gue sama Real Technique spons, tau nggak? Kita akan pakai cream blush, but we're gonna use lip cream. Ini lip creamnya Salsa, Baby Flamingo. Dia ngesetnya cepet, jadi kerjainnya per pipi aja. Dan biar kalian nggak buru-buru, yang ini udah ngeset duluan gitu. Pakai tapping motion ya, jangan drag, jangan digesek gitu. Biar produk di bawahnya nggak ikutan kegeser juga. There you go. Ini cuma ngasih base aja sedikit gitu. We're going to use powder blush after this. In case blush yang di atasnya hilang, dia masih ada base di bawahnya gitu loh. Jadi masih ada ronanya di bawah kalau blushnya udah mulai menghilang. Ini salah satu produk rekomendasi gue juga. Ini yang Camellia, ini bagus banget dan tahan lama banget. But you know what? Cream blush itu masih bisa banget kalian gantiin pakai lip cream, tapi memang nggak semua lip cream sih ya, dari pengalaman gue. Gue tambah dikit. Oh anyway, kalau kalian tipe yang kantong matanya agak tebel gitu, definitely pakai concealer di atasnya kalau mau. Karena dia self setting, gue akan tinggalin dulu. Kita akan pindah ke alis. Nah untuk alis, salah satu produk lokal yang paling tahan lama, harganya paling terjangkau itu adalah KL Eyebrow Cream. It's a favorite classic. Kalau kalian udah nonton channel gue dari 2015, 2006, kayaknya 2016 deh, gue udah pakai produk ini. Ini tuh harganya cuma 30 ribuan. Dia nih satu sisi ada brushnya, satu sisi produknya di sini. It's really convenient. Isi alis kayak biasa. Kenapa gue pilih produk ini? Dia punya ketahanan yang lebih bagus dibanding pensil alis biasa. Sayangnya sih dia cuma satu warna gitu loh. But I think they nail the color karena ini universal taupe gitu warnanya. Alisnya gue akan bikin selurus mungkin, walaupun nggak yang Korean banget gitu. Kita mau ngasih kesan friendly gitu ya. Namanya mau sungkem biar dapat banyak THR, walaupun mungkin tahun ini followers gue udah pada harus mengasih THR. Wow, now the tables turn. That's nice. Oh wow, tinggi sebelah alis gue. It's okay, it's fine. What is happening to my eyebrow? Yeah, I think it's okay, it's fine. Kita tinggal conceal aja. We're gonna conceal with the same foundation. Gue akan ambil foundationnya lagi. Kelemahan foundation ini mungkin di coveragenya ya.
Kenapa gue pilih ngerjain alis dulu baru ngeset muka? Karena biar gue bisa bebas ngekonsil alis tanpa mikirin udah di powder mukanya gitu loh. Oke, gue nggak tahu sampai mana tadi. Ini gue lagi ngeset muka gue pakai loose powdernya Van Bo. Gue sengaja pakai spons yang agak basah karena ini bikin produknya lebih nyatu dan diam di tempat. Agak makan waktu lebih lama buat ngeset karena nggak kayak brush biasa. Tapi ini akan memastikan makeup kalian diam di tempat dan lebih ke apa ya, ke push lagi, ke dorong lagi buat nyatu sama layer di bawahnya. Wow, my skin looks so smooth. Jangan lupa semua bagian yang kena foundation harus di set ya, termasuk kalau kalian bawa foundation kalian ke leher, set juga yang di leher, jangan lupa. And then sisa bedaknya diambil aja pakai brush, sedikit aja sisaannya aja, nggak usah terlalu banyak. Ini kita buff lagi ke kulit. Kalau kalian ngerasa ini bedaknya banyak banget, don't worry, ini fungsinya ngangkat lapisan bedak yang nggak perlu gitu loh. Jadi kalau kalian pakainya tadi berlebih dan ngerasa agak tebal, ini diangkat sama si powder brush ini. Step selanjutnya ini penting kalau makeupan yang heavy gitu menurut gue. Dan ini biasanya gue lakukan kalau gue makeup acara-acara aja. Setelah gue set pakai loose powder, gue akan ngeset lagi pakai compact powder 2way cake gitu, bedak yang ada coveragenya. Nah ini gue pakai si Flawless Matte BB 2way cake-nya Purbasari. Selain itu opsi lain, kalau kalian punya 2way cake, just use it. Jadi kita akan pile di atas mukanya. Tapi gue akan pakai brush aja. Pertama, dia fungsinya ngasih tambahan coverage. Kedua, produk ini khususnya dia punya kontrol minyak yang bagus, dia akan bantu kontrol minyak. Ketiga, karena gue pakai blush, bronzer, highlight nanti, dan gue akan ngegosok itu di kulit gue, dia akan ngangkat lapisan bedak tabur yang tadi gitu loh. Jadi ini akan jadi tambahan ekstra lapisan gitu. Kalau kalian ngerasa Ya ampun, keki banget, itu banyak banget loh. don't worry, we're gonna fix it at the end. Tunggu aja nanti. Hasilnya ya, ini tuh lebih halus, lebih smooth. Gue nggak lakuin ini tiap hari definitely karena it is quite heavy gitu. Ini akan lebih berat memang dari makeup gue biasanya, but again, ini lebaran gitu. Lo nggak lebaran tiap hari kan? And then bronzer, I don't have any. Gue nggak bisa ngasih rekomendasi. I don't understand why the doggies are barking at this hour, at this point. You know what? I don't wanna argue with them. Just bark, I guess. Ini bronzernya Sephora. I know it is a little. Ini bukan bronzer malah, ini bedak gitu. Kalian bisa skip ini tapi gue nggak bisa. I'm so sorry. Lokal tuh susah banget nemu bronzernya. Kalian ada yang udah cobain bronzer lokal bagus nggak sih? Komen di bawah dong. It is a little bit of a cheat, but you know what? Don't judge me. Next, kita akan pakai blush on. Ini dari paletnya Marina yang Blooming Rose. Dari pengalaman gue, ini blush onnya cantik warnanya. There you go. Gue pengen pakai highlight deh. Gue menikmati banget menggunakan paletnya Marina ini, face paletnya. They nailed it, definitely. Berhubung kita nggak kontur hidung, jadi gue akan fokus highlight aja, yang agak presisi gitu. Pakai pensil brush di bagian tengah hidung sini, sama bagian ujungnya. The face is almost done. Cuman gue pengen ngerapihin sedikit sebelum gue ngeset semuanya lagi. Gue akan ambil spons yang tadi yang sama, preferably yang ada ujungnya lancip, yang ada ujungnya gini. Terus gue akan ambil bedaknya, bedak apapun yang kalian pakai. Ini akan gue bersihin di bagian bawah sini. Kayak agak tebal aja nggak apa-apa. Usahain rata ya kiri kanan.
Ini fungsinya ngasih muka lo efek agak lebih memanjang, lebih lebih oval gitu, karena muka gue kan agak bulat ya. Seperti yang gue bilang tadi, this is a lot of powder. Kalau kalian mau sekali lagi bersihin, dust away the excess powder before we jump to the next step. Kalau kalian ngerasa udah rata semua, kalian nggak ada yang mau kalian ganti lagi, udah oke. Sekarang adalah waktunya yang terpenting. This is one of the most important step. Setting spray. It helps a lot. Ya, seperti yang gue bilang di video yang mana ya? Gue lupa tulis di mana. Gue lupa di video yang mana. Menurut gue ada 4 hal yang mempengaruhi complexion lo itu lebih tahan lama in terms of makeup ya, bukan skincare. Jadi pertama primer, kedua foundation, ketiga powder yang lo pakai, entah itu loose powder ataupun two-way cake, dan yang keempat adalah setting spray. Nah, mereka ini kerjasamanya bagus banget. Makanya it is important to use setting spray, terutama setelah banyak powder yang kalian pakai tadi. Sebenarnya my personal favorite this year dari 2020 adalah si Urban Decay All Nighter ini. I also understand that this is quite expensive, tapi ini tuh ada versi kecilnya kalau kalian mau cobain, yang harganya 100-an ribu gitu. Kalau kalian memang mau cobain, I will leave the link down below. Tapi alternatif lain, it's not as good honestly gitu, cuman ini bisa banget. Dan karena ini lebih gampang didapat, ini si Maybelline Lasting Fix. Ini udah botol kedua gue by the way. I actually really like it. Dia nge-set makeup dengan sangat baik, spraynya halus banget. Nah ini juga penting, kalian harus udah ngerasa oke. Jadi nggak ada yang bolong, nggak ada yang creasing lagi, dan kalian udah pastikan oke, sekarang waktunya dikunci. Istilahnya kalau kalian keluar rumah, kalian udah pastiin kompor udah mati, air udah mati, nggak ada keran air yang bocor lagi, lampu udah dimatiin, baru kalian kunci rumah kan. Nah sekarang kalian pastikan semuanya sudah oke, nggak ada yang mau kalian ganti lagi. Seperti gue tadi udah gue benerin di bagian pipinya, udah nggak ada yang mau gue ganggu-ganggu lagi. Nah sekarang adalah waktunya kita ngeset semuanya, karena habis ini akan susah untuk dibenerin gitu, karena lapisan di bawahnya kayak udah kekunci gitu. Ini satu tips lagi, jangan pelit pakai setting spray. Jadi sebanyak apa kalian harus pakai setting spray, semakin banyak powder yang kalian pakai, semakin tebal lapisannya, sebaiknya pakai setting spraynya lebih banyak. Cuman jangan sampai becek juga sih ya gitu. Oke, we're gonna spritz it. Dan habis itu kipas. Lanjut ke bagian eye makeupnya. Ini kalau kalian bukan tipe yang senang pakai eyeshadow dan ngerasa eyeshadow it's too much, saran gue adalah langsung pakai maskara aja. Jepit bulu mata pakai maskara, and then pakai lipstick, and then you're done. Seperti biasa kita akan kasih warna transisi dulu, si cashmere. Hati-hati sama falloutnya ini. Gue mau langsung pakai rustic brick. Bagian sini dipakein gerakan memutar aja. Gue akan pakai di bawah mata juga sedikit. Pastiin dia pinggirannya tuh udah halus gitu loh. Bolak-balik aja sampai nggak ada batasan warna coklatnya, jadi kayak hilang gitu warna coklatnya. Jadi nggak ada terlalu kayak abis ditonjok gitu loh. Untuk di kelopak, karena ini daytime look, gue nggak pengen bikin yang terlalu heboh gitu. Kalian bisa aja pakai highlighternya untuk di sisa kelopak yang bagian dalam sini, atau kalian bisa pakai firecracker ini. Nah tapi gue pengen pakai warna matte-nya. Gue pengen pakai warna ini untuk di bagian dalam kelopaknya. Nah kenapa gue pilih warna ini? Pertama, karena ini kan bukan look malam hari ya. Jadi sebenarnya boleh aja kalian pakai shimmer juga, I don't mind kalau memang kalian ngerasa nggak kenapa-napa. Kalau kalian ngerasa nyaman pakai shimmer, just use shimmer. Tapi gue pilih ini karena gue tahu banyak diantara kita tuh yang agak nggak pede kalau pakai eyeshadow shimmer gitu loh. Jadi ini bisa banget jadi pilihan. Waktu awal-awal dulu gue seneng banget bikin eyeshadow kayak gini, jadi kayak matte semua gitu, termasuk di warna kelopaknya juga gue bikin matte. Kalian pakai jalan keliling-keliling tuh nggak kayak terlalu heboh gitu loh. Biar matanya tetap kebuka kesannya, kalian bisa ngambil highlighternya dan aplikasiin di bagian dalam sini, dalam mata, inner corner, biar tetap seger gitu.
Selanjutnya kalian bisa pakai eyeliner atau maskara. Berhubung gue anak maskara dan mager pakai eyeliner, gue biasanya pakai ini aja, pakai maskara aja. Kita jepit. Ini maskara yang gue pakai Hyper Curl-nya Maybelline. Alternatif lain yang versi lokal ini ada Squeeze Me Up maskaranya Emina. Ditarik keluar seperti biasa. Segera sebelum kering dorong ke arah dalam. Sekarang dorong ke atas. Dorong. Excuse me. What was that? Tutu nih pasti nih. Iya bener. This is the before and this is the after. Gue definitely suka hasilnya. That is really good. Untuk lip creamnya, gue mau pakai si Brasov. Ini nggak perlu lip cream ini, kalian bisa pakai lip cream matte favorit kalian. Ini yang shade nomor 6, shade terbaru mereka. Dia wangi kue kongguan loh, karena reminds me of that. Formulanya diperbarui. Kalau kalian mau review produk-produk makeupnya Brasov yang terbaru, let me know down below. Karena seingat gue dikirimin satu set makeup mereka yang terbaru gitu, yang baru. Ini salah satunya, tapi gue belum sempat bikin reviewnya. Oke, that is finished. Udah mau jam 8:30. Ini hasil akhir makeup looknya. Wow, I actually really like it. Dan color combinationnya bagus banget ya. Ini nggak ada minyak sama sekali, gile. This is so good actually. Yang akan transfer sepertinya bagian hidung karena harus dijepit ya, Bu. Oke. Oh wow, it is actually pretty covering. Ini bagus juga nih, nggak perlu pakai peniti jadinya. Gue akan sambil buka tutup maskernya ya. Mungkin nanti gue akan pakai selama yang gue bisa lah. Mungkin sekitar sampai siangan, sampai sekitar jam 12, jam 1 gitu. See you later guys. Oh anyway, karena kalian selalu lihat makeup gue di bawah artificial light, I'm gonna show you how it looks like under natural lighting, since it's pretty early in the morning. Sekarang kita matiin lampu sampai 3, belum nyatiin ternyata. So here's the makeup under natural lighting. Oh, there you go. Honestly, the makeup looks so good. The eyeshadow though. Ini siapa sih punya listrik ribut kamu? Kamar kosong. Sambil buka ya. Oke, kita cek. Sedikit sih transfer tuh. Ada yang transfer. Tapi paling banyak di daerah hidung karena tadi kan gue kerpok apa sih? Gue iniin tulang maskernya tadi. Yo, I like this makeup. What the heck? I didn't expect to like it this much. Parat Marina tuh gila sih, bagus banget. Oh my god. Oke, kayaknya kamera gue udah mau mati baterainya. Ini udah lama banget, jadi gue akan ngecas kamera dulu sambil gue beberes. Nanti gue bakal balik lagi ya. Ini jam berapa sih? Ini jam 12:30. Ini penampangan makeupnya di bawah sinar matahari. Minyak dingin banget, dan tadi indoor gue gak nyalain AC sama sekali. Ini jam 12:30. Makeupnya sudah 6 jam, ini penampakannya. Belum gue blot sama sekali. It's saying something. It's really good. Kalau kalian nonton review foundation gue, review cushion gue sebelumnya, ini masih sangat bagus untuk ukuran 6 jam. Yang paling kelihatan berminyak mungkin di sekitar hidung doang gitu loh.
sekitar sini minim banget, terus agak keringetan dikit karena gue matiin AC sengaja. Jadi dan gue pakai baju double guys, ini baju hitam double, dan ini siang hari di Jakarta, panasnya kayak kepaan tahu. Gue udah keringetan, kalian sudah lihat tadi penampakannya di daylight. Gue tadi buka copot pasang masker juga, yang transfer ke masker cuman segini. Ini maskernya gue copot pasang gitu tadi. Tips gue kalau udah mulai keringetan, udah mulai berminyak gini, maskernya dicopot dulu karena dia pasti akan transfer. Kalau kalian udah mulai ngerasa dia belum berminyak gitu, kalian udah boleh mulai blot. Jadi entah itu di jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam, jam ketujuh. Biasanya gue tuh nggak bisa pegang muka gue kalau 6 jam. Pasti ada yang transfer. Ini paling hidung doang nih yang akan gue hindari nih. Look at this. Kalau dengan penampakan 6 jam sudah kayak gini bagusnya, gue bisa pastikan untuk kedepannya sih pasti bakal bagus sih. Itu karena ini sudah lebih bagus dari kondisi normal yang biasanya makeup gue 6 jam ketika gue nge-review produk gitu loh. Gue akan blot satu sisi muka gue dulu. Ini 6 jam sebelum di blot, ini 6 jam setelah di blot. Oh my god, this is crazy. Kita menemukan produk-produk bagus lagi dan kombinasinya yang bagus. I need to do this more often, right? Gue kayaknya harus bikin konsep video kayak gini lebih sering, dimana gue cobain produk-produk dan cari kombinasi produk yang bagus. What do you think? Komen down below. Oke, setelah melihat hasil vote di Instagram, lebih dari 70% kalian minta ini untuk di-extend pemakaiannya. Bener-bener ya kalian. Ini udah 1:30, gue akan extend sampai 10 jam aja. Biar gue ada waktu juga buat ngedit, soalnya ini udah mepet banget. Ini udah gue blot muka gue. Honestly, I would leave it like this, nggak ada masalah sama sekali. Gue akan balik pakai masker lagi. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian mukanya udah mulai berminyak, maskernya dicopot dulu, terus blot sedikit. Terus kalau bisa touch up dulu, habis itu baru pakai balik maskernya. Ini sebenarnya masih aman banget gitu, cuman gue ngelihatnya yang di daerah hidung sini aja yang agak ke rub off sama si maskernya, karena kelihatan juga di sini, mungkin kelihatan juga di sini, mungkin pas gue ngebengkokin tulang maskernya tadi agak terlalu keras gue nindinya, jadi kayak kehapus gitu. It's okay, it's fine. Dari jauh sih nggak terlalu kelihatan ya, cuman I think I wanted to touch up a little bit biar gue juga bisa ngasih lihat kalian gitu loh. Wait, where is the powder? Untuk touch up-nya kalian bisa ngambil two way cake-nya, especially pakai two way cake karena ini kan hilang ya, coveragenya hilang. Biar dia bisa nutup, nggak cukup pakai loose powder. Ini tadi minyaknya dipastiin hilang dulu, terus kalian ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini, kalau salah, kalau terlalu banyak kalian bisa keki, jadi hati-hati banget. Pakainya dikit aja, yang di bagian yang bolong itu aja. Nah kalau udah, highlighternya hilang. Bentar, gue mau pakai highlighternya dikit lagi, dikit aja di ujungnya. Sebenarnya nggak perlu pakai highlighter, ini muka gue udah bakal berminyak, nanti glow sendiri kelihatan, tapi nggak apa-apa. Nah kalau sudah, lanjut pakai setting spray dikit aja, terutama di bagian yang kalian touch up. Kalau kalian mau touch up, kalau yang bagian yang hilang di daerah pipi, touch up daerah pipi. Tapi jujur, dari keseluruhan makeup gue yang ke rub off tuh cuma bagian hidung doang, makanya gue cuma touch up bagian situ doang. Bagian yang lain masih oke banget. Gila, bagus banget ini. Jangan langsung pakai masker, ini harus dibiarin ngeset dulu sampai bener-bener kering. Nanti gue akan kasih lihat penampakannya di natural lighting kayak gimana. Nih penampakannya kalau gue zoom, ini natural lightingnya di luar, cahayanya bagus banget juga. Tuh. So, gue bilang gue akan check in di jam ke-10 kan, jam 4:30 harusnya. Ini makeup gue setelah 12 jam, cuma 1 kali blot dan touch up tadi doang.
getting oily. Kenapa dia oily? Karena gue ketiduran. Jadi gue pakai masker sampai sekitar jam 4 gitu. And then gue ketiduran dan gue copot maskernya. And this is how it looks like. Tadi harusnya gue check in sih ya, soalnya gue pikir gue bakal tidur sebentar. Here's the close up. Selain minyak, gue rasa ini masih oke banget. Bahkan yang di dagu pun belum ada aneh-aneh. Kita akan blot, tenang aja. Gue mau mount kameranya dulu bentar ke tripod. Ini udah hampir jam 7 malam. Tadi kita mulai setengah 7 loh. To be frankly honest with you guys, masalahnya mungkin cuma di pori-pori dan minyak doang. Tapi ini kalau gue blot yakin hasilnya bakal bagus lagi. Ini sisi yang belum diblot setelah 12 jam. Ini sisi yang sudah diblot setelah 12 jam. Ini total yang transfer ke maskernya sampai tadi. Sekali lagi gue kasih catatan kalau pertama gue memang terlatih untuk nggak megang muka gue ketika gue lagi pakai makeup. Jadi ini hampir nggak pernah gue uel-uel muka gue kecuali pas gue lagi touch up, pas gue lagi blotting, itu doang. Terlepas dari itu gue mengurangi kontak sama muka gue. Memang secara general ketika gue pakai makeup gue nggak mau pegang muka gue biasanya. Kedua, maskernya gue on off pakai karena engap bun. Dan juga AC ruangan gue matiin, ini baru banget gue nyalain. Dan ini sebenarnya udah kena keringat sih tadi ya, tapi nggak sempat gue record karena asli gue ngantuk banget tadi. Cuman kalian kalau dari Instagram pasti lihat keringat gue bercucuran dan ini udah kena keringat. Gue akan blot yang sisi sini. Ini udah jam 7 hampir setengah 8. 13 jam kayak gini setelah diblot 2 kali. Yang rub off, yang hilang dan yang kelihatan jelek itu di hidung doang menurut gue. Other than that, nothing. But oh my god, hidung gue doang nih yang nih di bagian hidung. Kalau dari jauh sih kayak ngobrol sama orang tuh nggak terlalu kelihatan lah. I mean ini 12 jam guys. Kalau lo dandan jam 5 pagi, ini jam 5 sore masih kayak gini muka lo. Oke, finally. This is the end of this video. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Produk dan beserta linknya akan gue tulis di deskripsi. Kalian juga bisa cek di kolom komen. Kalau masih ada pertanyaan, let me know down below. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!